Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sekarang kita ke Jepang Yen, dan kita akan langsung lihat ya. Di H4 is clear, ekspansi, koreksi, ekspansi ya. Jadi ini ada fair value gap, bodinya nahan berkali-kali, 1, 2, 3, 4. Jadi ini pasti bakal tembak ke atas. Nggak mungkin nggak, karena turunnya nggak ada FVG sell. Naiknya sejauh apa? Ya udah, sejauh ini aja. Karena di kirinya itu ada fair value gap sell. Lihat. Jadi ingat, kita nggak challenge bahwa ini akan ke inverse. Soalnya apa? Soalnya kondisinya itu seperti ini. Lihat. Kecuali kalau lagi ATH atau memang lagi sangat bullish, ya udah itu ya. Jadi ini dijadikan sebagai target, atau ya udah, stop aja, jangan dipaksa untuk cari buy-nya, karena bisa aja ada reversal tiba-tiba. Rumusnya apa? Reversal kalau udah kena liquidity pulse dan masuk opposite inefisiensi, bahaya banget ya. Jadi kita masih marking ini. Kenapa harus di marking kok? Karena bisa aja walaupun dia close-nya di sini, dia open, dia turun dulu. Itulah apa cara apa OHLC, OCLH, itulah yang kamu pakai lah ya. Tapi itu sebenarnya basic akumulasi manipulasi distribusi aja. Cuman yang salah itu ya, yang kurang tepat itu adalah mereka tuh predict how it close. Sedangkan ICT bilang sendiri, jangan pernah predict how it close candle daily, how it close candle H4. Jangan pernah predict, selalu predict distribusinya. Kapan kamu bisa predict distribusi? Setelah kamu melihat adanya manipulasi. Right? Itu fucking logik kan? Setelah manipulasi pasti akan ada distribusi. Nah, tugas kamu adalah mengikuti distribusinya. Kamu tidak perlu menebak how it close. Makanya move distribusinya itu nggak perlu kamu habisin bener-bener. Selama udah kena target kamu dan cukup, enough, titik udah. Kenapa selalu ambil move distribusi kok? Karena itu move expansion. Yang paling mudah, yang gerakannya cepat, tidak lama. Oke, jadi sudah ketemu naratifnya bahwa kita akan going higher. Apa antitesisnya kalau misalnya itu close di bawah, maybe kita akan turun ke sini. Karena itu sebagai respon dari week ini masuk ke gap H4. Bisa nggak kok harga turun dulu? Oke, kena week ini 50%, lalu ke atas. Bisa, tapi polanya kecil. Why? Itu kan pertanyaannya. Karena, satu, ketika masuk fair value gap 1, 2, 3, 4 body close di atas, ini algo sign bahwa akan going higher. Ini bukan tanda mau turun. Oke, yang kedua adalah setiap week candle sebelumnya itu direspon dengan baik. 1, 2, 3. Jadi karena ini kena weeknya, 50% di level ini. Jadi I'm expecting ketika itu kena langsung bang, lempar ke atas, artinya apa? Very weak untuk turun. Artinya naiknya akan sangat cepat ya. Dari situ kita bakal langsung ke M5. Kita bakal framing setup. Oke. Nah, nah ini pola hafal mati, pola tutup mata nih. Ini pola full margin saya nih. Ini kalau kamu tanya ya, kok pernah full margin nggak sih? Pernah. Ya. Ini pola yang, aduh, ini kalau ada S plus, ini S plus. H4-nya clear ke atas, algosannya bagus, 4 candle respect dalam fair value gap, setiap week-nya itu kena, dan sekali kena itu langsung reject, turunnya nggak ada FVG sell. Nah, AC-nya kamu lihat, bikin equal high, buang ke bawah. Mana AC low-nya? Ini. Oke? Berarti tinggal tinggal prepare apa namanya? LOTD atau ASEAN reversal. Tapi turunnya ini udah pasti manipulasi. Karena saat Asia tinggal equal high, sedangkan base kamu ke atas. Ya pokoknya kalau base kamu ke atas, tiba-tiba Asia turun bikin equal high. Bener-bener equal high begini nih, rata. Rata, ini rata. Ya, itu happy banget. Maksudnya apa kok rata? Kalau dikasih seperti ini, versus begini, ya, ini sama-sama liquidity LLR, saya bakal ambil yang di kiri. Karena in retail teori, yang kiri itu strong resistance, yang kanan enggak. Cuman trendline doang. Get it? The logic? Ya, itulah kenapa otomatis lu mau cek pakai DOM, pakai ladder, pakai apapun ya, itu pasti yang di kiri itu ordernya lebih banyak yang di atas. Kalau lu pakai book map, itu pasti bola-bolanya itu gede di level itu. Udah pasti. Ya, bola-bolanya itu. Ya.
Kan kalau katanya kalau bolanya makin gede, ordernya makin banyak kan di situ kan. Ya itu udah pasti itu logik sekali Fox. Ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah tinggal menunggu London. Nah, turun. Oh, bagus banget ini turunnya. Aduh, ya ini udah easy money nih. Ketika turun begini, ya, eh, kondisi apa kalau menjadi problem? Ini naik, ambil hak kiri. Ah, itu problem tuh. Saya agak-agak nggak suka. Tapi ketika ini naik, nggak bisa ambil ini kan, artinya apa? Yes, dia create another liquidity. Mampus ini dah retail. Ya, di Londonnya pakai apa? Breakout, breakout. Oke, turun, breakout, sell, 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 sell. Ya, ya. Nah, tiba-tiba, kamu lihat ya. Nah, ini. Nah, lihat ya. Harga naik, bantai, yang nge-sell udah mati. Ya, yang sell stop udah mati. Ya, yang coba buy, stop, mati juga. Lihat ya. Satu, dua, tiga, empat. Semua kebantaikan. Kondisi apakah ini marketnya? Coba. Kondisinya apa? Seek and destroy. Bias kamu kemana? Ke atas. Jadi bijak gak ambil sell? Enggak. Carilah buy. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Saat London ini terjadi bottom. Dan tidak ambil Asia low. Jadi sudah pasti tidak mungkin LOTD. Karena ini stop di gap ini. Ya. Ini ada gap ya kamu. Mungkin kaget. Hah? Gap apa? Close di sini. Open di sini. Itu ada gap. Dan ini stop di kuadran. Begini. Ya, itu stop di situ di kuadrannya, di seperempatnya. Artinya apa? Dengan informasi itu berarti gap di bawah itu nggak perlu diambil, yang ini. Dan Asia lo nggak perlu diambil. Artinya apa? That Asia lo itu akan ditinggalin dulu. Ya, jadi dua lo ini tuh engine liquidity, mungkin besok baru libas ke bawah. Kenapa? Ya, karena setelah bantai drama, ya udah, algoritma engine liquidity untuk going higher. Nanti ketika returnnya udah FOMO, ikut buy lagi, setelah dia dibantai berkali-kali, baru di reverse jadi sell. Algo memang kejam sekali. Itulah kenapa jangan pernah lawan algo pakai emosi. Ya. Nah, harga masuk kan gap H4. Jadi dari sini kamu tinggal ke M1 untuk mencari setup. Ya. Apakah ini bottom yang layak sekali karena dia tidak bikin equal low, dia berhasil sweep. Kalau ini bikin equal low itu saya nggak suka sekali. Shift-nya makan structure ya ketika di sini. Nih, MSS ya. Kamu boleh pakai inversion ini sebagai area entry. Ya. Ini kalau kamu udah jeli, kamu ukur 50% itu bodinya di atas. Dan saat makro, bukan time and price bertemu. Kalau kamu long di sini, SL kamu di mana? Buang aja di bawah sini. Karena bisa jadi ada kemungkinan harga turun dulu ke volume imbalance ini, matiin equal ini, lalu baru naik ke atas. Itu bisa. Ya, targeting kemana? Ya kasih high. Ya, nih, ke sini. Ya, ini ya ke sini. Kasih high. Ya, maksimumnya adalah kemana? Ke ERL-nya, yang situ. Harga expansion turun, hanya sweep, tapi bodinya masih stay di dalam fair value gap, expansion ke atas. When this happen, stop loss kamu buang di sini. Jadi, nanti apapun setup yang aku dapat untuk long SL-nya di bawah sini. Boleh nggak saya long di sini, di sini, di sini? Enggak. Kenapa? Time-nya. Mending tunggu 5.50. Nah, itulah fungsinya makro. Nah, kita sudah makro kan. Apakah market akan reversal tiba-tiba seperti ini? Lagi sideways, bikin equal high, bang, buang ke bawah. Nggak mungkin. Ya, sisi bawah bikin equal low. Oke. Jadi, bisa aja nanti market turun ke bawah sini. Ya, kita akan coba lihat dulu. Nah, ya, harga udah expansion, ya.
Kamu lihat, tapi masih belum ambil equal high kan? Berarti dia nge-engine lagi liquidity. Aduh, kepecah sel, maaf. Dia engine lagi liquidity. Makin banyak kan? Semakin banyak yang di engine, artinya nanti pasti New York-nya bakal libasnya cepet banget. Nah, ini kamu harus kadang-kadang filter ke M5. Takutnya ada gap yang kebentuk, cuma kamu tidak lihat secara visual. Seperti ini yang saya maksud. Gap ini, kamu lihat kan, bodinya rapi, dan kamu juga lihat gap ini. Nah, kalau ada seperti ini, berarti apa? Berarti gap ini masuk ke eliminasi, sayang. Market nggak mungkin ke sini. Karena algo itu behave sama gap M5. Itu udah kejawab ya. Kalau M5 ada gap, tapi di bawah di M1 ada buy gap kok. Ya itu jawabannya. Selalu pick HTF. Berarti gap-gap di M1 itu, yang di bawah ini, itu akan X sebagai breakaway gap yang artinya nggak perlu diisi. Simple kan? Mudah sekali kan untuk mengidentifikasi gap. Kalau kamu sering latihan, sih bisa kok lama-lama. Even kamu punya intuition. Ya, intuition itu adalah feeling yang dibuat berdasarkan experience. Aku lihat gap ini berkali-kali seperti ini behaviornya, nggak diisi gitu loh. Dari situ kamu bisa tahu bahwa oh, gap ini kemungkinan besar akan diisi, oh gap ini kemungkinan besar nggak akan diisi. Experience ya is the best teacher. Oke. Nah, tinggal tunggu 6.50 atau 7 jam 7 kalau perlu ya. Nah, harga order expansion turun ke bawah, kamu lihat masih bikin relative equal high ya. Tunggu jam 7 aja dikasih apa tidak ya untuk re-entry. Nah, harga turun ya, kita lihat jamnya masih belum makro ya, makronya ada di sini 6.50. Oke, sabar. Ya, kita mulai dulu. Nah, udah. Ya, sekarang kita akan lihat yang ada di sini ya. This one ya. Ketika high ini keambil, ya, you want to see gap ini nahan. Kenapa nggak entry? Karena saya prefer makro. Jadi, itu nggak apa-apa, kamu nggak entry. Ya, semua long kamu yang tadi ada di bawah ini, yang tadi ada di sini, SL-nya pindahkan ke bawah sini. Karena long ini udah ke protect. Ya, dan sweep, ini ada MSS. Jadi karena MSS itu nggak perlu body close. Ya, nah kalau ini udah MSS, kenapa ini nggak ambil? Karena elemen time-nya nggak ngejawab. Jadi kalau memang ini mau going higher menuju ini, ERL, masih inget ya, H4-nya, ekspansi, koreksi, ekspansi, kasih gue 10 dong coba. Naikin sampai 6.50. Naikkan, ya. Nah, ini entry kamu before macro. Itu. This one. Either this one atau this one. SL-nya adalah di bawah low ini cukup. Oh, kalau kamu takut di bawah low ini. Kenapa di bawah low ini cukup? Satu, ada order block. Ya, kedua ada volume imbalance. Jadi sudah ada 4 PD array yang nahan. Targetnya jangan hanya ke sini. Langsung ke sini. Kenapa? Selama 5 jam. Dari jam 2 sampai jam 7. Ada nggak tanda mau turun ke Asia Low? Nggak ada. Mungkin nggak tiba-tiba turun ke Asia Low. Nggak mungkin, sayang. Nggak mungkin. Mau ada news pun juga nggak mungkin. Ya, karena low ini udah diprotek. Kondisinya sudah high resistance. Seperti itu, ya. Dan ini makro kamu nih. Ini long kamu di sini. Itu long kamu. Ya, jadi kamu long di candle itu saat makro. Ya, SL kamu di bawah sini. Cukup TP kamu ke atas. Gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika market open, ya 10 menit langsung rally ke atas. Itu yang kita mau. Nah, beres jam, ya makro kan? Simple nggak? Maybe, listen, maybe kamu nggak dapat move ini. I know. Kamu kesel kan kayak anjir lah. Coba ya aku long di sini tadi. Seger tuh. Ya seger lah. Namanya dapat ujung ke ujung.
Tapi kamu gelisah nggak? Mungkin gelisah, kayak, aduh tiba-tiba candle hitam gede, aduh tiba-tiba candle hitam, aduh begini pula turunnya ke sweep, ya kan? Banyak emotion yang udah ke evolve. Kamu bayangin deh kalau kamu trade di sini, nge-hold sampai ke sini. That emotion itu kamu harus tahan setengah mati. Tapi kalau yang di sini, beda nggak feelingnya? Kalau kamu tadi open di sini, di sini, benar-benar langsung hajar. Ini setup A plus makro saya. Bias clear, ya, udah ke proof hasil lo nggak akan keambil, ya, SL-nya di sini, last order block, udah long. Lihat berapa lama? 54 ke 6, 12 menit. Cepet gak? Berapa R? Itu kan yang kamu mau kan? Berapa R? Langsung coba gini, kasih spread, 2R, 16 menit. Cepet gak? Saya tanya sekarang. 2 menit 16 R. 16 menit 2 R. Cepet lah. Cepet. Apalagi ini bukan per USD. Prosper. Dan kamu harus belajar bersyukur. Percayalah, 2R 16 menit kamu akan bersyukur gila. Gila banget. Kayak, wah, jarang-jarang loh. Bener-bener, anjir cuma 16 menit 2R. Itu cepet banget. Dan gak ada dramanya. Ada dramanya nggak? Apa sih maksudnya drama kok? Ketika harga setelah isi FVG kamu naik, tapi ada turun dulu lah, matiin low ini. Ini nggak ada. Semua ketahan di order block. Makanya, saya ajarin kan, OB itu tidak perlu fair value gap. Bukan berarti kalau, oh, OB ini nggak ada fair value gap, bakal bilang ke bawah. Pala lu, nggak ada. Ya, makanya pahami apa itu order flow. Ini order block nahan. Ya, bodinya close ke di bawah. Enggak. Ini, proposition block. Nahan nggak? Nahan. Ya, proposition block, ya, itu ciri-cirinya adalah yang benar-benar kuncinya ya, bodinya kalau close di atas 50%, itu udah, Cun. Udah, gacor itu. Pasti itu, gacor. Ya, nih, lagi, order block di level ini. Ya, ini juga proposition block. Bodinya nahan semua di dalam. Lalu expansion ke atas. Ada FVG nggak? Nggak ada, bos. Nah, karena di sini nggak ada FVG, ya, nanti kalau harga something universal ketika masuk gap hampa tadi, itu turunnya bakal cepet, bos. Karena nggak ada inefisiensi di sini. Itu informasi yang kamu ambil. Ya, nih, kita coba lihat nih. Nah, tuh, lihat ya. Saya bakal ke M5. Nah ini, bos. Nih, ini informasi yang kamu ambil. Nah, karena nggak ada fair value gap ketika ini naik, turunnya mampus tuh langsung. Cepet kan? Langsung dar, tembak ke bawah. Ketika ini ke inverse oleh candle ini, itu udah nggak ada cincong-cincong lagi. Di bawah tuh udah nggak ada nahan, udah nggak ada fair value gap. Nih, ketika ini ke inverse, lihat sama candle ini, langsung pipis tembak ke bawah. Dan kamu juga lihat di M5, nih ya. Nah, sisi ini, dari sini ke sini. Lihat ya, yang saya tadi, dari sini ke sini ada FVG nggak? Nggak ada. Makanya turunnya langsung pipis cepat. Itulah kenapa saya selalu ajarin ya. Konsep saya tuh pokoknya kamu tau lah, kalau lihat market cuma pakai one day kalau nanti di TikTok ada orang yang bahas ICT, tapi hanya based on liquidity, macro, inefficiency, itu berarti fix menurut saya. Dia pakai konsep yang saya pakai juga. Ya, karena mereka cuma kejar dua hal, liquidity sama inefficiency, nggak ada hal lain. Jadi benar-benar pahami itu aja. Sama time paling makro, silver bullet, kill down, udah. Sisanya tinggal experience saja. Kenalin market kamu. Contoh kayak NQ, saya udah hafal NQ ciri-cirinya gimana. Saya punya modal, saya punya benar-benar modal di mana ketika lagi all time high, saya bisa short. Padahal saya
Ajaran kan, kalau lagi ATH jangan short. Ya, kalau lagi dekat ATH, betul, jangan short. Model short saya adalah ketika sudah ATH. Jadi benar-benar lagi ATH, saya bisa short. Ada modelnya, ada SOP-nya. Nggak bisa sembarang. Itulah kenapa sama NQ turun. Makanya pelajari, ya ini saya kasih ini ya, 10.07 makro. Itu entry-nya. Oke?